Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahlik Malfaini dan teman saya Inas dan Fatimah. Kami di sini akan membawakan tema yang berjudul yaitu penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal. Seperti kita ketahui, rotasi bumi menentukan siang dan malam. Setiap tanggal 1 sampai 29 di bulan Hijriyah, hikmahnya adalah posisi bulan dan bumi itu sejajar. Nah, ketika awal bulan itu, bulan kelihatan berbentuk sabit. Dan pertengahan itu seperti sudah menjadi bulat. Nah, ketika itulah disebut kalau di awal bulan itu kelihatan berbentuk sabit dan di pertengahan itu bulat. Nah, mereka itu berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan ijtima. Dan dari perkumpulan itu, nah, bulan itu akan berakhir. Nah, besoknya akan ada hari baru dan bulan baru. Seperti di tahun sekarang yang insya Allah akan kita hadapi, bulan Ramadan itu insya Allah jatuh pada 24 April 2020. Ya dan ketika matahari tenggelam, bulan naik. Nah, itu pertanda hari baru sudah masuk. Dan di dalam hilal itu kita menggunakan ruqyat dan hisab. Nah, kalau ruqyat itu harus di atas 5 derajat. Nah, sedangkan hisab meskipun 0 derajat, bahkan 1 pun itu sudah jadi. Jadi di dalam ruqyat dan hisab itu banyak perselisihan. Contohnya ada segelintir orang yang mereka berpendapat bahwa kalau sudah terlihat meskipun itu 0 derajat ataupun sudah 1, nah itu tetap termasuk bulan baru. Sedangkan kalau menurut ruqyat, yaitu harus di atas 5 derajat. Bahkan selalu banyak orang yang berkata, apakah ruqyat dan hisab itu bisa dipisahkan? Nah, sedangkan menurut di sini, ruqyat dan hisab itu tidak bisa dipisahkan. Mereka tidak mungkin, segelintiran orang itu tidak mungkin bisa meruqyat kalau gak bisa menghisab. Dan di sini tidak mungkin pisah, karena tidak mungkin orang meruqyat kalau tidak tahu hisab, dan tidak mungkin orang yang menghisab kalau tidak pernah melakukan ruqyat. Jadi jangan saling mencela seperti apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita lihat seperti di Eropa untuk memudahkannya. Saya akan menjelaskan materi tentang metode hisab dan ruqyat. Secara garis besar, metode yang dipakai dalam penentuan bulan Ramadan dan penentuan bulan Syawal menggunakan 2 metode, yaitu metode hisab dan metode ruqyat. Pertama, saya akan membahas tentang metode hisab. Yang pertama adalah metode hisab. Awal bulan Komariah terdiri dari 2 macam, yaitu hisab aritmatik atau disebut hisab urfi, dan yang kedua adalah hisab astronomi atau hisab hakiki. Oke, yang pertama adalah hisab aritmatik. Jadi, penjelasan dari hisab aritmatik adalah sistem perhitungan kalender yang didasarkan peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secara konvensional. Hisab aritmatik ini atau hisab urfi ini sangat praktis. Perhitungan ini sama sekali tidak memperhitungkan perhitungan astronomis untuk menggambarkan posisi hilal pada setiap awal bulannya. Jadi hasil hisab aritmatik itu kadang sesuai dengan posisi bulan yang sebenarnya, tetapi sering pula berbeda jauh. Hisab aritmatik itu tidak memperhitungkan posisi bulan dan matahari terhadap bumi. Jadi hisab aritmatik ini tidak memperhitungkan antara bulan, matahari, bulan dan bumi pada garis horizon. Nah, hisab aritmatik itu tidak menurut sistem hisab aritmatik ini
bulan Ramadan pasti 30 hari. Karena di hisab aritmatik ini menganggap bahwa bulan Ramadan pasti jatuh pada bulan ke-9 dan pasti hitungannya 30. Padahal pada sesungguhnya bulan Ramadan itu bahkan ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Jika malam ini sudah terlihat hilal pada tanggal 29 Ramadan, maka besoknya akan masuk ke 1 Syawal. Namun di hisab aritmatik ini pasti memperhitungkan 30 hari di bulan Ramadan. Sehingga hisab aritmatik ini tidak bisa dijadikan landasan untuk pelaksanaan ibadah. Kemudian yang kedua adalah hisab astronomi atau hisab hakiki. Hisab astronomi atau hisab hakiki ini merupakan hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak bulan dan matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Jadi antara hisab astronomi dan hisab aritmatik ini berbeda, terbalik. Yang hisab aritmatik ini tidak sesuai dengan garis matahari dan garis bulan, namun hisab astronomi ini berdasarkan gerak bulan dan matahari yang sebenarnya. Menurut sistem ini, selanjutnya hisab astronomi atau hisab hakiki. Ya, dari penjelasannya yaitu hisab awal bulan yang perhitungannya berdasarkan gerak bulan dan matahari yang sebenarnya, sehingga hasilnya cukup akurat. Jadi yang sebelumnya bahwa hisab aritmatik ini tidak menggunakan perhitungan gerak bulan dan matahari, sedangkan astronomi menggunakan gerak bulan dan matahari, sehingga hasilnya akan akurat. Jadi menurut sistem hisab astronomi, umur bulan tidaklah tetap dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya, boleh jadi 2 bulan berturut-turutnya 29 hari, boleh juga di bulan Ramadan 30 hari, boleh juga sebaliknya, karena hisab astronomi dan hisab aritmatik berbanding terbalik. Oleh karenanya, hisab astronomi lebih akurat dalam penghitungannya. Kemudian, sistem hisab hakiki telah bergerak lebih jauh, terbagi atas 3 sistem. Yang pertama adalah hisab hakiki takribi. Hisab hakiki takribi yaitu menghitungkan ketinggian bulan pada saat terbenam matahari pada tanggal terjadinya ijtima. Sistem seperti ini dengan cara membagi 2 selisih waktu saat terjadi peristiwa dari saat matahari terbenam. Kemudian yang kedua adalah hisab hakiki tahkiki, didasarkan pada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga ada hisab hakiki kontemporer, sistem hisab yang menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Jadi pada saat sekarang ini sudah menggunakan hisab hakiki kontemporer, karena hisab hakiki kontemporer ini salah satu yang melibatkan ilmu falak, ya, yang telah dijelaskan tadi teman saya yang di pengertian hisab dan ru'yat. Baik, itulah penjelasan yang metode hisab. Ada 2 hisab astronomi, yaitu hisab hakiki, dan hisab aritmatik, yaitu hisab urfi. Kemudian saya akan menjelaskan metode penetapan atau penentuan bulan Ramadan dan bulan Syawal dengan metode yang kedua, yaitu metode ru'yat bi al-fi'il. Istilah yang dilihat dari metodenya berarti melihat atau mengamati hal-hal dengan mata ataupun dengan alat bantu yang telah dijelaskan seperti tadi yang dijelaskan oleh teman saya. Pengertian dari ru'yat yaitu melihat. Jadi melihat atau mengamati hal-hal dengan mata ataupun dengan alat bantu, seperti teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru Komariah. Apabila al-hilal berhasil dilihat, maka
malam itu, ya, jika al-hilal bisa terlihat malam itu, maka keesokan harinya ditetapkan sebagai tanggal 1 untuk bulan baru, yaitu bulan Syawal ataupun bulan Ramadan. Jika tanggal 29 Sya'ban al-hilal terlihat, maka keesokan harinya akan jatuh tanggal 1 Ramadan. Dan apabila malam itu tidak berhasil dilihat karena gangguan cuaca, maka tanggal 1 bulan baru ditetapkan pada malam hari berikutnya. Dan hari itu, bulan itu ditetapkan, digenapkan selama 30 hari. Ya, seperti sabda Nabi SAW, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi wa suku laha fa in humma alaikum fa akmilu thalathina fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru. Berpuasalah kalian karena melihatnya, berbukalah kalian karena melihatnya, dan sembelihlah kurban karena melihatnya pula. Jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, sempurnakanlah menjadi 30 hari. Jika ada 2 orang saksi berpuasa dan berbukalah kalian. Jadi hadis ini menerangkan tadi yang telah saya jelaskan, bahwa malam ini apabila hilal terlihat, maka keesokan harinya adalah bulan baru. Dan apabila malam ini hilal belum terlihat, maka bulan itu digenapkan menjadi 30 hari. Memahami terjadinya perbedaan di Indonesia. Penentuan awal bulan menjadi sangat signifikan untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah dalam agama Islam, seperti bulan Ramadan, yakni umat Islam menjalankan puasa Ramadan sebelum penuh. Syawal, yakni umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Sebagian umat Islam di Indonesia berpendapat bahawa untuk menentukan awal bulan adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat bahawa menentuan awal bulan cukup dengan melakukan hisab perhitungan matematik astronomi tanpa harus benar-benar mengamati hilal. Berikut adalah beberapa kriteria yang digunakan sebagai penentuan awal bulan pada kalender Hijriah, khususnya pada penentuan awal Ramadan di Indonesia. Metode Ru'yatul Hilal. Ru'yatul Hilal adalah kriteria menentuan awal Ramadan dengan meru'yat, mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal bulan sabit tidak terlihat atau gagal terlihat, maka bulan kalender berjalan digenapkan istikmal menjadi 30 hari. Kriteria di Indonesia digunakan oleh Nahdlatul Ulama NU. Adapun hisab tetap digunakan meskipun hanya sebagai alat bantu dan bukan sebagai penentu masuknya awal bulan Ramadan. Seterusnya, metode wujudul hilal. Wujudul hilal adalah kriteria penentuan awal Ramadan dengan menggunakan 2 prinsip. Ijtima' telah terjadi sebelum matahari terbenam, ijtima' qablal ghurub, dan bulan terbenam setelah matahari terbenam, moonset after sunset. Maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan kalender Hijriah tanpa melihat beberapa pun sudut ketinggian altitude bulan saat matahari terbenam. Kriteria ini di Indonesia digunakan oleh Muhammadiyah dan persis dalam menentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha untuk tahun-tahun yang akan datang. Akan tetapi mulai tahun 2000 persis sudah tidak menggunakan kriteria wujudul hilal lagi, tetapi menggunakan metode imkanur ru'yat. Penetapan awal bulan pada kondisi ini di Indonesia secara tradisi pada petang hari
Pertama, sejak terjadinya iktimak, yakni setiap tanggal 29 pada bulan berjalan, pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Hisab Ruqyah BHR melakukan kegiatan ruqyah mengamatan visibilitas hilal dan dilanjutkan dengan sidang isbat yang memutuskan apakah pada malam tersebut telah memasuki bulan baru atau mengenapkan bulan berjalan menjadi 30 hari. Prinsip imkanul ruqyah ini digunakan antara lain oleh persis memahami terjadinya perbedaan di Indonesia. Satu, setiap kalangan dan lembaga di negara ini ikut serta dalam menetapkan awal bulan Hijriyah, di antaranya adalah Departemen Agama RI, jamaah-jamaah serta berbagai pondok pesantren yang menjadi ikon utama dalam penyebaran keilmuan ini. Masing-masing menganggap dirinya mempunyai hak dan kapasitas dalam menetapkannya. Dua, adanya keragaman corak penetapan awal bulan. Tiga, adanya keanekaragaman corak perhitungan yang tersebar di Indonesia yang berpengaruh kuat sebagai pedoman suatu komunitas masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan bab yang keempat, yaitu mengkompromikan hisab dan ruqyat. Jadi di sini yaitu kompromi atau kesepakatan hisab dan ruqyat. Jika kita beranggapan bahwa keberadaan perbedaan ini sesuai dengan kaidah yang disabdakan oleh Nabi, yaitu ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan yang terjadi pada umat Islam sebagai rahmat, maka persatuan akan lebih dari sekedar rahmat. Kemudian hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Al-Imran ayat 103. Oke, jadi jika dilihat dari pemaparan di atas dan pemahaman atas fenomena yang terjadi, pokok permasalahan yang menjadi dasar terjadinya perbedaan adalah pertentangan antara dasar penetapan awal bulan pada dua gerbong besar, yaitu mazhab hisab dan mazhab ruqyah. Kemudian di sini ada yang namanya pendapat imkan al-ruqyah. Ya, jadi pemerintah melalui Kementerian Agama menggunakan imkan al-ruqyah. Inilah yang pada saat ini digunakan untuk menyelaraskan dua mazhab, mengkompromikan dua mazhab antara hisab dan ruqyah. Niatnya baik, memang baik, tapi menimbulkan beberapa permasalahan. Mengenai kriteria dalam penetapan awal bulan Hijriyah, pemerintah menjadikan sebagai dasar instrumen dan pemerintah mengacu pada imkan ruqyah. Angka imkan yang berbeda-beda dalam kitab-kitab falak tua masih memakai 7 derajat, di Turki memakai 5 derajat, di Indonesia memakai 2 derajat. Bahkan yang disebut dengan imkan ruqyat adalah mungkin kelihatan hilal. Jadi ditetapkan 5 derajat. Kemudian pemerintah mengambil solusi untuk memecahkan permasalahan dua metode ini. Dengan 5 derajat ini adalah maksimal ketentuan internasional. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2 derajat. Jadi jika semisal hilal, walaupun misalkan hilal 1,5 derajat terlihat, dia tidak mencapai 2 derajat, itu dianggap fatal, dianggap tidak terlihat. Bahkan seperti hadis yang tadi saya jelaskan, apabila ada saksi yang melihat hilal, maka besok memasuki 1 bulan baru. Tetapi pemerintah
menggunakan imkanul ru'yat. Mungkin kelihatan jika menggunakan hisab ataupun menggunakan ru'yat, tanggal bulan barunya itu akan konsisten. Tapi menggunakan imkanul ru'yat, yaitu mungkin, kemungkinan kelihatan. Jadi apabila hilal terlihat di bawah 2 derajat dianggap fatal, sehingga harus di atas 2 derajat. Itulah yang terjadi di pemerintah saat ini melalui Kementerian Agama. Ya, terima kasih.